Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mutiara Dea dengan digit NIM terakhir 032 dari kelas reguler A dengan judul Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dari Masa ke Masa. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia dalam menjalankan hidup kemasyarakatannya. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun ternyata, pengamalan nilai Pancasila sudah dilakukan sejak zaman aksara. Kita ketahui bahwa salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang tertua yang telah menerapkan nilai Pancasila untuk persatuan Nusantara adalah salah satunya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya di bawah dinasti Sailendra berciri kedaulatan. Sejarah Kerajaan Sriwijaya dapat diketahui dari prasasti Kedukan Bukit yang berangka tahun 683 Masehi. Menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Kerajaan Sriwijaya sangat mengandalkan kebesaran lautnya dengan menguasai lalu lintas laut di Selat Sunda pada tahun 686 Masehi dan di Selat Malaka pada tahun 775 Masehi. Pada hakikatnya, nilai-nilai budaya bangsa semasa Kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu pada nilai sila pertama, terwujud dengan adanya umat agama Hindu dan Buddha yang hidup berdampingan secara damai. Pada nilai sila kedua, yaitu dengan terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India. Pada nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Pada nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas, meliputi Indonesia sekarang, Siam, Semenanjung Melayu. Seiring perkembangan zaman, penerapan Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa. Salah satu faktor penyebab dinamika penerapan Pancasila pada tiap-tiap periode adalah adanya perubahan kebijakan pemerintahan. Penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959. Seperti yang kita ketahui, pada masa awal kemerdekaan berlangsung, para pendiri bangsa merumuskan dasar negara melalui proses yang panjang. Dasar negara yang kemudian diresmikan dengan nama Pancasila pertama kali diutarakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Dalam proses perumusannya, 5 asas yang terkandung dalam Pancasila mengalami pengembangan dan penyempurnaan sehingga menjadi dasar negara yang dikenal saat ini. Nilai sila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia.
kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Maka pada saat itu pula, warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Artinya, warga Indonesia ingin menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa adanya campur tangan dari penjajah dan terlepas dari bentuk ancaman apapun, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan ditemui banyak permasalahan, di antaranya: pertama, pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Tujuan utamanya untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis. Kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya. Ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan negara sendiri. Keempat, pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau perjuangan rakyat semesta sebagai bentuk gerakan protes ke pemerintah pusat. Lain halnya pada masa Orde Lama. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian lagi merasa keberatan. Namun, dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh DN Aidit pada tanggal 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis. Sementara pada masa Orde Baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Upaya pemulihan kembali ini ditandai dengan dibuatnya Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun, diadakannya pemilu, pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta pemerataan pembangunan. Tentunya upaya pemulihan oleh Soeharto ini mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya, pemerataan pembangunan ini bisa dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pemerintahan Soeharto, juga ditemui beberapa masalah, seperti kasus KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, hak berpendapat juga dibatasi dan adanya duifungsi ABRI. Masa reformasi dimulai saat Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyatakan pendapat di muka umum, dan lain-lain. Mulai pada masa reformasi,
penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini. Tidak hanya itu, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga berkurang. Maka bisa ditarik kesimpulan jika penerapan Pancasila dari masa ke masa selalu mengalami permasalahan atau kendala. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pemerintahan maupun masyarakat.